juga ada patologi anatomi. Itu yang diperiksa jaringannya. Jadi sudah beda lagi. Lebih di ronsen dulu yang kayak gitu. Oh Iya, bukan, bukan jaringannya diambil. Misalkan cuma jaringan jaringannya. kulit, iya betul. Oh, oke. Ternyata banyak ilmu juga. Yang banyak mungkin sekali masyarakat nggak pemeriksa. tahu gitu ya. Ya. Taunya cuma ngeluh kok lama sih ini di dalam lab nggak keluar gitu. Kalau untuk pemeriksaan jaringan tambah lama lagi. Tambah lama lagi. Prosesnya lebih panjang. Baik. Tadi bisa dijelaskan lagi dok ini tadi ya tahapan-tahapannya tadi Tahapannya ya. ada 3 ya, pra-analitik, analitik, dan post-analitik. Yang terbaru itu malah ada tahapan pra-analitik. Jadi pra-nya 2? Pra-nya 2. Sebelum pra-analitik itu dijelaskan bahwa untuk pra-analitik itu yang sebelum pasien masuk area laboratorium. Oke. Jadi saat pasien itu misalnya ya dari poliklinik disarankan untuk pemeriksaan lab, diberi formulir permintaan lab yang dicentang-centang itu, ya kan? Dicentang-centang pemeriksaannya. Kemudian pasien ini membawa form ini ke laborat. Bisa terjadi kesalahan, salah formulir, misalkan, ya, atau salah identitas di formulir, identitas pasiennya. Oke, baik. Berarti semua tindakan yang di luar laboratorium itu masuk di tahap pra-analitik. Jadi harus dipastikan benar semuanya dulu. Iya, betul. Kalau sudah pra-analitik berarti pasien menuju ke ruang laboratorium. Baik. Itu masuk ke tahapan pra-analitik, di mana sampel kan belum diproses ya, belum diproses. Jadi pra-analitik yang sudah masuk di laboratorium itu mulai pendaftaran, mencocokkan identitas, ya. Kemudian konfirmasi pemeriksaan yang akan dilakukan, apakah itu memakai sampel darah, sampel urin, atau yang lain. Kemudian setelah cocok semuanya sesuai yang akan diperiksa, kalau di rumah sakit, di RSUD itu nanti akan keluar barcode pemeriksaan. Jadi nomor spesimen sampel itu di barcode tersebut. Gitu. Lebih mudah gitu berarti. Iya, jadi identitas dulu masuk di sistem, kemudian keluar barcode, baru barcode itu yang akan ditempel di sampelnya pasien. Jadi nggak mungkin akan tertukar, maksudnya gitu ya dok? Ya, yang di sini ya, yang di tahap sini ya. Di tahap ini ya. Setelah itu baru masuk ke tempat pengambilan darah. Kalau itu pemeriksaan darah ya, misalkan pemeriksaannya darah sama urin ya, berarti masuk ke pengambilan darah dan pengambilan sampel urin. Pengambilan darah ini dilakukan oleh petugas laboratorium, tentunya yang sudah mempunyai kompetensi yang sesuai perundangan. Di situ ya tetap tanya dulu, identifikasi pasien dulu. Ada lagi cocok enggak ini gitu. Dan pertanyaannya harus terbuka. Bapak namanya siapa? Ibu namanya siapa? Enggak boleh Bapak Ibu ini. Bapak namanya Bapak ini ya gitu, enggak boleh gitu. Jadi pasien sendiri yang harus menjawab gitu ya. Betul. Itu untuk meminimalisir kekeliruan tadi ya. Karena di tahap pra-analitik ini itu menentukan 80% dari hasil. Sampai 80% ini yang pra-nya ini ya dok ya? 70-80%. Tapi kalau misalkan kondisi, mohon maaf ya, kondisi pasiennya sudah misal ya lemes gitu yang mereka nggak bisa jawab, bagaimana itu? Ada pendampingnya biasanya. Jadi nggak masuk sendiri juga gitu nggak masuk sendiri. Ada pasien juga yang dalam posisi di brankar ya. Maksudnya? Itu juga ada di tempat tidur. Jadi tempat tidurnya dibawa ke lab. Itu biasanya nanti pendampingnya menjawab ya. Ya, kita konfirmasi selain ke pasiennya langsung juga ke keluarga pendamping. Ternyata sedetail ini loh teman pendengar. Kita mah taunya beres, kalau nggak gitu ngeluh, waduh kok lama nggak jadi-jadi gitu ya. Di behind the scene-nya ribet gitu ya. Memang kita harus sesuai prosedur ini. Terus sudah gimana nih lanjutnya? Setelah tadi terambil sampel darah dengan sampel urin sesuai permintaan yang diminta oleh dokter,
baru sampel itu dibawa ke dalam laboratorium. Oke. Di-scan barcode, baru nanti masuk ke alat. Baik. Nah, di situ yang sampel masuk alat ini baru dinamakan tahap analitik. Tahap pemeriksaan. Di situ nanti akan keluar hasil sesuai kondisi sampel. Nah, kalau untuk alat-alat yang otomatis, ya itu memang kesalahannya sangat minimal, ya. Berbeda dengan proses pengerjaan yang manual atau konvensional. Jadi pipet ini itu manual. Kalau otomatis itu sudah langsung sampel masuk alat, sudah alat yang bekerja di dalam, pipetting otomatis ya, pengadukan atau pencampuran juga otomatis, pembacaan otomatis. Baru nanti keluar hasil. Baik. Tapi nggak ada bedanya kan antara yang manual dan otomatis itu, Dok? Atau Berbeda di akurasinya mana beda? dulu nih? Nah, itu Tentunya berbeda. Oh. Proses pengerjaannya juga berbeda Baik, antara manual dengan otomatis. Kalau manual semua harus terstandar dulu seperti pipetnya, ya. Oke. Kemudian cairan atau reagen yang dipakai itu semua harus standar dulu. Kalau untuk yang alat otomatis kita cukup tiap hari dilakukan quality control Oke. dengan pemeriksaan reagen quality control alat itu. Baik. Siap. Jika didapatkan hasil yang normal, dalam artian tidak melebihi batas toleransi alat, itu kita langsung bisa pakai. Bisa pakai. Betul. Kalau memang ada gangguan, ada hasil yang di luar standar ya, yang ditentukan alat, tentunya nanti kita bisa tindak lanjuti lagi. Apakah ini perlu kalibrasi atau mungkin pengulangan itu kontrol. kalibrasi? Kalibrasi itu suatu tindakan untuk kita bisa mengetahui bahwa alat ini memang normal ya kerjanya. Jadi tidak ada gangguan atau tidak ada suatu proses yang di situ error gitu. Ujikir itu kalau kendaraan ya, Dok? Gitu ya, iya betul. Kalau kita ngomongnya kayaknya lebih umum diujikir nih alatnya nih. Tapi kalau di RSUD sendiri sudah pakai yang mana ini untuk beberapa alat-alatnya ini, Dok? Ya, kalau metode kita bicara tentang metode, yaitu memang mulai dari manual, konvensional yang saya sampaikan tadi, kemudian semi otomatis. Jadi masih ada keterlibatan kita, misalkan pengambilan sampel dan pengambilan reagen sendiri-sendiri, baru dicampur di luar, baru dimasukkan alat, itu juga ada. Dan yang paling terakhir teknologinya itu yang otomatis. Nah, di Rumah Sakit Harjono itu kebanyakan kita sudah otomatis. Wah, itu ya. Kalau di laboratorium namanya auto analyzer gitu. Jadi dia apalagi itu namanya? menganalisa secara otomatis. Oh, Gitu. oke. Auto analyzer ya Betul. namanya ya. Ya. Nama metodenya atau Itu sistemnya ya, Sistemnya apa alatnya ya, kerja alatnya ya. Oke, Ya, kerja baik. alatnya auto analyzer. baik. Sudah siap. otomatis. Jadi sampel kondisi bagus, kita sudah menyaring ini sampel ini kondisi bagus, jumlah cukup ya. Baru kita masukkan alat. Oke. Ini lebih tentunya ini bisa dibilang menyingkat waktu juga, Dok, atau? Betul. Oh. Menyingkat waktu karena sekali kita mengerjakan bisa dengan jumlah sampel yang banyak. Jadi tidak satu-satu gitu. Baik. Jadi misalkan ada beberapa pemeriksaan bisa dilakukan satu kali gitu. Betul. Kita sudah setting di awal kan tadi sudah disetting ya, pemeriksaannya ini gitu ya. Dengan sampelnya darah misalkan. Ya. Jadi di situ sudah terekam yang sudah bisa dibaca oleh alatnya. Nah, saat sampel itu datang masuk di alat, maka yang diperintahkan akan dikerjakan. Wah, mantap. Jadi pasien-pasien yang mungkin dirawat di RSUD gitu ya, ini bisa dipastikan untuk diagnosanya semakin akurat juga dengan pemeriksaan ini, Dok. Harapannya seperti itu. Tapi kalau akurasi dari cek laboratorium sendiri untuk mendiagnosa suatu penyakit itu seberapa akurat, Dok?
Kalau di kita begitu hasil keluar, ya kita sudah pastikan itu hasilnya akurat karena pertama yang di quality control tiap hari tadi. Oke. Ya, dan kita juga mengikuti pemantapan mutu eksternal. Jadi ada pihak lain dari luar RSUD yang menguji kita. Itu kita namakan pemantapan mutu eksternal. Oke. Kita sudah kerjasama dengan BPLK Surabaya sehingga setiap tahun itu sebanyak 2 siklus kita mengikuti pemantapan mutu eksternal dari BPLK Surabaya. Oke, jadi monggo ini teman pendengar yang mungkin juga saat ini sedang ada mungkin keluhan dan lain sebagainya terkait dengan pemeriksaan lab ya dok ya. Betul. Atau mungkin ada sesuatu yang pengen dijelaskan mumpung ada dokter spesialisnya di sini nih, monggo Anda bisa bertanya. Nanti di sesi terakhir saya akan langsung baca pertanyaan Anda. Anda bisa kirimkan ini di 081359526888. Sekali lagi biar fast respon ya, bisa langsung di 081359526888 atau di 0352461031 untuk line telepon kita ini ya. Ini bisa dilanjutin dok. Tema kita kan adalah pemeriksaan laboratorium unggulan. Nah, Betul. ini apa yang saya garis bawahi. Kenapa ini kalau di RSUD Dr. Harjono laboratoriumnya unggulan dok? Yap. Ya, betul. Selain tadi yang sudah kita bahas Mbak Anis ya, tentang metode pemeriksaan yang ada di RSUD Harjono, itu alatnya menggunakan otomatik ya. Jadi kesalahan human error itu lebih diminimalisir dan nantinya hasilnya lebih akurat. Nggih. Selain itu, kita juga punya unggulan jenis pemeriksaan yang mungkin di lab yang lain ya di sekitar Ponorogo ini belum tersedia. Nah, apa itu dok? Contoh-contohnya nih. Contohnya ya, oke. Mungkin yang paling ini ya, paling banyak rujukan dari luar ya, itu pemeriksaan enzim jantung. Kita punya high sensitive troponin E. Enzim jantung itu berarti untuk mereka-mereka yang punya keluhan ada gangguan jantung. Oh, ya. Di situ kalau memang ada kecurigaan ke arah jantung yang akut ya, itu dokter jantungnya biasanya sering meminta pemeriksaan ini. Di sini bisa untuk diagnosa apakah pasien ini memang mengalami serangan jantung akut atau troponin E. Nah, itu yang salah satu unggulan kita. Selain itu, pemeriksaan yang lain yang mungkin di tempat lain juga ada, itu D-dimer. Apa itu, dok? D-dimer itu untuk melihat apakah ada gangguan di fraksinya pembekuan darah ya. Jadi pada pasien-pasien yang terdapat gangguan pembekuan darah bisa dicekkan ini untuk melihat gitu, biasanya kemarin itu kita lebih banyak permintaan dari pasien COVID, Mbak. Oh iya yang oke siap, lebih ke pengentalan darah. Ya, karena di situ sudah masuk di pedomannya Kemenkes. Jadi karena kita juga salah satu rumah sakit rujukan COVID ya, jadi kita harus menyediakan pemeriksaan itu. Oke, baik. Nah, satu lagi nih Mbak yang nantinya kita akan launching segera ya. Coming soon. Iya betul. Pemeriksaan kultur mikroorganisme. Jadi kita bisa memeriksa suatu bahan ya atau sampel di mana itu nanti akan kita kultur, kita biakkan untuk menghasilkan kuman apa ini yang menyebabkan penyakit ini gitu. Jadi jenis kumannya, Mbak. Kita tahu nama mikroorganismenya, kita tahu. Tokokus ya, mungkin teman-teman yang masyarakat mungkin tidak sampai detail seperti itu ya taunya. Cuman misalkan kondisi
luka, ada nanahnya, itu kan sebenarnya penyebabnya bakteri. Kuman. Kuman. Ada kuman. Bakteri itu menghasilkan nanah. Nah, bakteri apa ini yang menyebabkan Oh, oke. suatu infeksi ini terjadi gitu? Nah, itu nanti dengan pemeriksaan kultur itu bisa dilihat jenis-jenis bakterinya. Betul, bakterinya gitu ya. apa? Dan kita langsung lanjutkan dengan tes kepekaan antibiotik. Jadi antibiotik apa yang sensitif terhadap bakteri yang ada ini? Oke. Nah, tidak Baik. semua laboratorium mempunyai pemeriksaan ini karena memang yang pertama butuh peralatan yang tidak hanya satu tapi minimal 3. Kemudian pengerjaannya memang tidak langsung jadi, minimal 2 sampai 3 hari. Karena kita harus biakkan dulu ya, harus perbanyak dulu kumannya itu selama 24 jam. Gitu. Sampai secanggih itu loh ternyata teman Iya, pendengar doakan ya Mbak ya, nanti segera Oke, launching. kira-kira kapan ini yang kultur ini? Iya, dalam waktu dekat ini, Dalam waktu insya Allah. dekat. Secara Oke. otomatis ini akan melengkapi juga jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan di laboratorium itu. Betul Ya. Dan itu juga mendukung program dari PPRA, penanggulangan resisten antibiotik. Jadi sebelum Ya, ini penting nih dok, resisten betul. antibiotik ini. Ya. Karena gini loh, kadang kita itu asal aja beli antibiotik, Ya, minumkan ke itulah. anak kita. Ya, ini pengalaman Ya. juga. Ini anak kalau sudah resisten, resikonya juga tinggi sebenarnya ya dok Betul, ya. betul. Nah, kita mau mensukseskan program itu juga, Mbak, di Oh, oke. RSUD Harjono. Di Baik. kita sudah ada komite PPRA ya, penanggulangan resistensi antibiotik, dan di situ nanti juga didukung laboratorium untuk pemeriksaan kulturnya. Kalau kita harus rujuk ke lab luar yang di luar Ponorogo, tentunya kan cost-nya kan juga tinggi. Terus efisien waktunya juga akan tambah lama lagi hasilnya ya. Untuk Kalau kita keluar, ya. kalau kita bisa pemeriksaan sendiri di lab Harjono ya bisa membantu lebih cepat. Oke, baik. Itu salah satu dari yang unggulan dari pemeriksaan laboratorium. Ada lagi dok? Unggulan. Ya, banyak Tapi sih tunggu. sebenarnya. Setelah ini ya, masih banyak beberapa informasi terkait dengan laboratorium unggulan, termasuk juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Nanti kita akan bahas satu persatu juga. Kita izin dulu dok untuk memutarkan beberapa pesan-pesan dari commercial break. Faktor genetik, pola makan tinggi gula dan lemak, sampai gaya hidup tidak sehat menjadi faktor penyebab diabetes. Cegah sekarang juga dengan Healthy. Efektif mengobati diabetes, darah tinggi, kolesterol tinggi, hingga stroke. Healthy terbukti lebih dari 13 tahun. Healthy terbukti efektif mencegah dan mengobati diabetes, darah tinggi, kolesterol tinggi, stroke, dan penyakit lainnya. Dapatkan Healthy dengan harga terjangkau. Beli Healthy sekarang. Dapatkan Healthy dengan harga terjangkau di CV Bunga Matahari, Jalan Supriyadi Gedok Blitar, telepon 081 615 656 348. Healthy Capsule, biji bunga matahari, solusi berbagai masalah kesehatan bisa diperoleh di Depo Surya Herba, Jalan Merbabu nomor 67 Ponorogo. Healthy, jelas entengnya, jelas amannya, dan jelas banyak yang cocok. Aduh, buang air kecil kok panas, berdarah dan anyang-anyangan. Segera minum Proren, mengandung ekstrak tempuyung, sangat efektif melancarkan air.
4,2 Gema Surya FM, inspiratif akurat teman ya. Dan pagi ini saya juga masih bersama dengan teman-teman dari Rumah Sakit Dr. Harjono Ponorogo. Kita membahas tema terkait dengan pemeriksaan laboratorium unggulan ini ya, bersama dengan Dr. Dani Farida SPPK, dokter spesialis patologi klinik. Kita lanjut ini Bu Dokter. Nampaknya masih ada beberapa penjelasan yang masih perlu disosialisasikan juga ini ya. Tadi kita sudah membahas terkait dengan metode unggulannya juga, pemeriksaan unggulan. Nah, ini selanjutnya ini tahapan-tahapan apa saja nih Dok yang mungkin juga harus diketahui warga masyarakat Ponorogo dalam pemeriksaan laboratorium di Rumah Sakit Dr. Harjono, Dok? Baik, ya. Tadi kan sudah kita sampai di ini ya Mbak, tahapan analitik ya, di mana sampel itu masuk ke alat, diproses di dalam alat. Nah, setelah keluar hasil di alat, itu nanti kita juga perlu cek lagi apakah hasil ini akurat, dalam artian sesuai yang kita harapkan. Misalkan pada pasien-pasien dengan gagal ginjal kronik misalkan ya, ada peningkatan di ureum kreatinin seperti itu ya, kadar ureum dan juga kadar kreatinin. Kalau memang dalam rentang kondisi pasien sama, dalam artian hasilnya memang tinggi, itu ya enggak masalah, kita langsung keluarkan. Oke. Oh iya, ini sekarang kita sedang live juga ini di YouTube-nya RSUD Dr. Harjono ya. Jadi bagi Anda yang mungkin juga sedang on internet ini ya, kita bisa selain di websitenya Gema Surya dan juga di 94,2. Ini teman-teman Dr. Harjono sudah memberikan link juga untuk Anda yang bisa melihat secara langsung untuk bincang pagi kali ini di YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Harjono Ponorogo ya Dok ya tadi ya. Iya, oke. Monggo silakan dilanjut Dokter. Oke. Ya, tahap yang terakhir nih untuk pemeriksaan laboratorium itu namanya post analitik. Jadi dari hasil yang keluar dari alat ini mau diapakan gitu kan. Tentunya kita keluarkan, kita berikan ke pasien atau dokter yang mengirim tadi. Nah, di situ kita sudah punya suatu sistem, yaitu unggulan juga ini di kita ya. Kita sudah mempunyai Laboratorium Information System. Jadi suatu aplikasi atau IT yang bisa membantu kita mengelola hasil dari alat-alat yang mengerjakan sampel. Jadi dari alat-alat yang mengerjakan sampel tersebut, tadi kan sudah di setting ya di depan ya. Nah, itu nanti akan mengirimkan hasilnya ke LIS tadi. Di sistem tadi Iya, ya, di betul. Laboratorium Information System. Oke, Ya. baik. Di situ semua hasil dari alat masuk di situ. Misalnya pasien A, periksa ABCD. Baik. Jadi dari alat ABCD itu masuk di suatu sistem LIS tadi. Di situ kita bisa melihat, oh bapak ini, ibu ini ya, hasilnya ternyata sudah keluar. Kita verifikasi, kita validasi, kemudian kita print. Oke, kita print untuk diberikan ke pengirim atau pasien. Dan hasil ini juga kita konekkan dengan SIM RS. Jadi itu apa, Dok? Sistem Information Rumah Sakit ada sendiri. Oh, oke. Dari Sistem Information Rumah Sakit ini jadi satu di sini, mulai dari kunjungan pasien di poli apa, kemudian diperiksa oleh dokter siapa, mungkin di lab apa, di ronsen apa, sampai obatnya apa, itu muncul di sistem information rumah sakit ini. Ini sistem information rumah sakitnya ini hanya bisa dilihat oleh teman-teman rumah sakit atau semuanya bisa? Hanya rumah sakit aja. Oh, nah, oke. satu lagi yang kita bisa inovasi dari sistem ini untuk pasien-pasien jika ingin mengetahui hasil laboratorium itu bisa menggunakan aplikasi sendiri. Oh, jadi kalau misalkan jaraknya cukup jauh, kita bisa pantau dulu secara online gitu Boleh, ya, Dok? bisa. Jadi misalkan belum sempat mengambil hasil ini, Untuk ya. yang print outnya. Ya, atau mungkin sudah pelayanannya sudah 10 hari yang lalu. Kita mau melihat sekarang saat ini mungkin Rekapnya. saat ini mungkin lagi di luar kota atau di mana ya. Akhirnya pengen melihat hasil yang
kemarin ya. Oke. Kita bisa pakai aplikasi itu. Aplikasi nanti coba di Play Store ya. Di situ ada coba ketik aja RSUD Harjono, nanti muncul aplikasi gambarnya logo RSUD Harjono. Ya, di situ nanti memasukkan nomor registrasi nomor rekamedik ya. Nomor rekamedik dan juga nomor NIK, KTP. Di situ nanti akan muncul Oke. hasil laboratorium yang sudah dilakukan kemarin. Oh, oke. Jadi Dengan syarat itu dengan tadi, syarat. dengan syarat bahwa kita sudah memvalidasi, memverifikasi dan kita sudah konekkan dengan SIM RS tadi. Baik, jadi bisa dibilang juga lebih terbuka juga ya dengan pasien ya dok ya. Betul. Jadi nggak ada sesuatu yang ditutup-tutupin, apalagi yang direkayasa dan lain sebagainya. Kadang itu kita kayak, ini hasil labnya nggak benar. Nah, kadang ada stigma seperti itu, padahal sudah sejelimet itu Iya. untuk proses-prosesnya ya dok. Nah, itu yang memang dari awal kita harus edukasi ke pasien. Oke, apalagi waktu zamannya yang rame-rame yang pandemi seperti yang beberapa tahun yang lalu, itu mungkin teman-teman dari lab ini kerja keras sekali pastinya ya dok. Ya, banyak sekali pertanyaan memang yang masuk ke kita. Oke, baik. Tapi sebelum itu dok, ini ada beberapa pertanyaan juga ini yang sudah masuk ya. Ya. Ini dari Mbak Yuli. Nah, ini namanya dari Mbak Yuli. Dok, apakah untuk penderita saraf kejepit di saat kambuh dan di saat tidak kambuh ini bisa dilakukan cek laboratorium? Mohon penjelasannya dok. Ya mungkin kita perlu tahu dulu saraf kejepit ini benar memang sarafnya kejepit atau asumsi aja. Ini perlu pemastian juga. Diagnosa pastinya itu yang mana ya? Nah ini kalau yang kasus seperti ini harus seperti apa dok? Langkah-langkah yang harus dilakukan? Kalau memang ini murni belum pernah periksa ya, belum pernah periksa. Sebaiknya periksa dulu ke dokter, bisa langsung ke dokter spesialis saraf ya. Nanti di sana nanti tentunya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut menggunakan bisa MRI atau bisa CT scan. Atau mungkin saat awal-awal bisa hanya ronsen aja dulu melihat kondisi. Kalau dari ronsen itu dicurigai suatu kondisi saraf kejepit tadi ya, atau istilahnya kompresi ya, kompresi dari saraf. Itu nanti dilanjutkan itu tadi antara CT scan atau MRI. Oke. Kalau untuk laboratorium tentunya tidak banyak pengaruh. Oh, Ya. jadi lebih ke CT scan-nya itu. Pemeriksaan radiologi. Oh, itu yang lebih Ya. dianjurkan sebenarnya Ya. ya. Tapi maksudnya di sini mungkin walaupun dengan kondisi yang sudah sembuh gitu loh, Dok. Tapi mungkin Iya. Jadi Tetap ya, kan bisa ya? Sebenarnya kalau memang benar ini saraf yang kejepit ya. Itu kita perlu tahu dulu itu kondisinya stabil atau enggak. Kalau stabil tentunya memang enggak ada keluhan. Jadi orang mungkin berpikir sudah sembuh. Ya, tapi sarafnya masih kejepit. oh gitu ya, Dok ya. Heeh. Tapi kalau tidak stabil itu biasanya yang muncul Cepet sakit keluhan. gitu ya. Yang muncul keluhan di situ. Oke, jadi lebih disarankan ke Radiologi. Ya, Oke. nanti dokternya pasti menyarankan untuk pemeriksaan penunjang radiologi. Baik. Untuk labnya mungkin ya bisa sebagai penunjang lainnya sih kalau memang nanti ada tindakan atau ada keluhan yang memang harus periksa laboratorium. Baik, jadi itu Mbak Yuli ya, lebih tepatnya ini harus periksa dulu ke dokter untuk memastikan benar nggak saraf kejepit. Betul, kita harus pastikan dulu. Jangan hanya sekedar rumangsani kita. Iya, nah itu kesalahan Gitu di awal ya. kadang-kadang itu ya. Oh, mayoritas memang pasien tuh gitu ya dok. Lebih ke apa ya, asumsi pribadi terkadang. Ternyata begitu sudah cek lab dan lain sebagainya, oh ini flu biasa, ternyata setelah hasil labnya keluar DB. Nah kadang hal seperti itu ya harus dihindari ya dok. Betul, kita memang harus waspada ya atas semua keluhan atau gejala yang muncul karena bisa banyak sekali penyakitnya. Satu gejala bisa banyak penyakitnya Oke. dan bisa berbeda. Contohnya aja misalkan itu tadi ya, kita kembali yang memang saya bicara yang mungkin masyarakat sudah Umum. tahu ya. Oke, yang lebih Kencing umum. manis itu kan memang sering pipis ya kan kayak gitu. Terus akhirnya kalau memang sudah terdiagnosa kencing manis,
terus diberi obat diabetes ya, otomatis kan gejala akan berkurang Iya. atau bahkan hilang. Oke. Ya. Akhirnya yang sering pipis tadi sudah nggak sering pipis lagi, Tapi ya bukan kan? berarti itu sembuh gitu kan, Dok? Ya, saya katakan di sini ada contoh lain, pasien yang lain sering pipis juga. Ternyata ada infeksi di saluran kencingnya. Bukan diabetes. Bukan diabetes. Nah. Jadi memang harus satu gejala ini bukan berarti penyakitnya sama. Oke, dan itulah pentingnya kenapa ada cek laboratorium itu. Salah satunya. Oh, Ya. Oke, jadi lebih akurat juga untuk mendiagnosa sebuah penyakit itu tadi. Ya, Betul. Dok, ya? Kita harus diagnosa dulu ini penyakitnya apa. Dari sekian gejala, sekian keluhan, kita diagnosa dulu penyakitnya apa. Oke. Cara diagnosanya gimana? Melalui pemeriksaan fisik oleh dokter dan juga pemeriksaan penunjang. Oke. Pemeriksaan penunjang mulai laboratorium atau radiologi. Baik. Yap. Nah, ini ada lagi nih, Dok. Ini tidak menyebutkan nama ya. Ya. Kalau untuk orang yang merasa sehat, medical check up secara rutin itu idealnya berapa kali dalam setahun, Dok? Ya, bagus itu pertanyaannya. Kalau Merasa sehat loh, Dok. merasa Karena belum tentu juga kita Ya. merasa sehat ternyata sehat. Ya. Gitu ya. Idealnya kalau tidak ada riwayat apapun, 1 kali setahun cukup. Nah, itu apa yang harus dicek kalau untuk yang orang-orang sehat maksudnya? Ya mulai darah rutin, kemudian fungsi hati, fungsi ginjal, urin rutin, ya itu perlu. Itu minimal 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Oh. Sama satu lagi fungsi lipid ya, terutama Apa itu lipid, Dok? lemak-lemak. Oh, lemak. Ya, kolesterol. Aduh, Ya. tersinggung. Ini juga harus Oke. kalau memang tidak ada keluhan, sebelumnya tidak ada riwayat apapun, 1 kali setahun cukup. Dan itu bisa diulang lagi setiap 1 1 tahun tahun, sekali. betul. Gitu ya. Itu bagi mereka-mereka yang merasa sehat. Ya. Oke, cukup ya, Dok, itu dalam 1 tahun itu. Maksudnya kan lama juga itu. Ya. Kalau dengan catatan tidak ada gejala gitu Ya, ya. betul. Dalam artian memang tidak ada keluhan apapun, gitu. Oke, baik. Kemudian kalau untuk mereka-mereka yang mohon maaf, Dok, bergejala atau mungkin sakit itu harus sesuai dengan petunjuk dokter atau bagaimana? Iya, kalau memang ada keluhan, kita lihat keluhannya di mana, permasalahannya di mana. Kebanyakan memang kolesterol ya, Mbak. Jadi kalau kolesterol dengan istilahnya diet, mengurangi konsumsi lemak, terutama yang hewani ya. Atau mungkin pasien-pasien yang memang sudah disarankan untuk pengobatan. Nah, itu perlu monitoring minimal 3 bulan sekali. Oh, jadi yang kasus kayak gitu 3 bulan sekali. Betul. Oke, baik. Itu mohon maaf ya, Dok ya. Ini apakah ketika kita mau cek lab gitu ya? Kita tuh bisa langsung datang aja untuk cek lab atau harus benar-benar ada apa ya saran dari dokter gitu? Sebaiknya saran dari dokter. Oh, sebaiknya. Ya, karena untuk pemeriksaan laboratorium itu harus membawa surat pengantar. Jadi nggak bisa yang ujuk-ujuk datang gitu. Ya, bisanya ya medical check up itu ya. Yang untuk orang merasa sehat. Ya. Oke. Medical check up bisa datang sendiri, menyesuaikan medical check up hari apa istilahnya rutin atau medical check up untuk keperluan sesuatu, misalkan untuk masuk kerja Nah, itu. atau untuk keperluan yang lain ya seperti sekolah itu Iya. kan memang ada kriterianya sendiri. Oh, oke. Nah. Kalau yang seperti itu bisa gitu Bisa, ya. enggak apa-apa. Nanti tentunya kalau rumah sakit itu melalui poli, karena itu nanti kan yang menerbitkan surat sehatnya dari poli. Oh, alurnya tetap Iya, lewat poli betul. gitu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dulu nih, Dok. Alurnya seperti apa kalau bagi yang pengen medical check up dan lain sebagainya? Kalau medical check up tentunya pertama daftar dulu di pendaftaran. Ya, pendaftaran rawat jalan. Oh, oke. Ya, di pendaftaran rawat jalan nanti akan diarahkan ke poli umum. Di poli umum nanti diperiksa oleh dokter. Nantinya
sama sekalian diberi pengantar untuk pemeriksaan laboratorium standar oke. untuk medical check up. Baik. Atau mungkin khusus jika memang yang Keperluan bersangkutan tertentu. ini mempunyai keperluan tertentu. Betul. Baik, baik, siap. Jadi lebih ke situ nanti baru diantarkan ke lab dan yang ini yang paling penting dok, estimasi untuk hasilnya bisa keluar tuh biasanya durasi berapa jam dok untuk yang kasus maksudnya medical check up ini? Kalau untuk laboratorium kita sudah mempunyai pedoman pemeriksaan rutin menggunakan sampel darah yang serum ya. Itu kurang dari 140 menit. Wah cepet ya kalau 140 menit itu, Ya. 1 jam lebih dikit gitu ya. Itu sejak kita menerima sampel ya. Jadi bukan pasien keluar Datang. dari poli ya. Baik, jadi kurang lebih ya masih dalam hitungan jam lah ya dok ya. oke. Bisa langsung Kecuali bagi. kalau pemeriksaan yang segera ya. Ada beberapa pemeriksaan yang kita kategorikan segera itu seperti darah lengkap, gula darah, kemudian analisa gas darah itu kita punya ketetapan waktu kurang dari 30 menit. Oh, jadi yang untuk beberapa kondisi tertentu kurang dari 30 menit bisa langsung keluar. Ya. Oke, tapi kalau untuk yang mungkin terkait dengan gejala penyakit dan lain sebagainya tuh sampai berapa dok? Ya itu tadi. Tergantung. Tergantung sampel yang Diminta mau juga ya. diminta dokternya. Dan tentunya nanti dari hasil laboratorium yang keluar itu nanti ada yang memang langsung diberikan ke pasiennya untuk dibawa kembali ke dokter pengirim. Tetapi di kita sebenarnya sudah bisa melihat di SIM RS tadi Mbak. Jadi karena sudah terkirim ke SIM Terkoneksi RS, tadi ya. betul. Dan bisa dilihat hasilnya di unit masing-masing, di poli juga bisa, di ruangan juga bisa. Oke. Kalau memang mungkin dokternya pengen segera mengetahui hasil pasien Bapak A gitu, Ibu A, itu bisa langsung melihat di situ. Oh, sebenarnya bisa ya. Bisa Dan itu bisa diakses juga di yang tadi ya di dok unit ya. pelayanan, Oke, betul. baik. Terakhir ini dok pertanyaannya masih terkait medical check up. Kalau untuk cek yang 1 tahun sekali itu komplit, dokter biayanya kira-kira berapa, Bu Sri Wahyuni? Oke, kalau di RSUD ini saya patokannya untuk medical check up PNS ya. Medical check up PNS itu selain laboratorium lengkap juga ada pemeriksaan radiologi. Itu sekitar 1 juta sekian. Nah, terjangkau lah dok. Ya. Itu kan udah lengkap Itu ya? sudah lengkap. Sudah lengkap semua Sudah kan? lengkap, betul. Oke, jadi itu ya Bu Sri Wahyuni ya. Kayaknya banyak yang tertarik untuk medical check up ini. Iya, iya, karena sangat penting. Karena ada beberapa penyakit ya yang kita tidak ada keluhan, tapi ternyata dicek sudah ada gangguan fungsi. Jadi fungsi tubuh ini sudah ada gangguan Nah, meskipun kalau yang belum kasus keluar kayak gitu keluhan. dok, misalkan kita awalnya datang ke RSUD medical check up merasa sehat, ternyata ada keluhan, disediakan layanan konsultasinya juga. Oh iya, iya. Nanti langsung disarankan sama dokternya bagaimana oke. langkah selanjutnya. Baik, jadi untuk hasilnya itu dibacakan juga ya dok ya? Ada disertakan, Oh, disertakan. baik. Karena seringnya nggak bisa baca dok. Hasilnya tuh Nanti bertanya ke dokter pengirimnya enggak apa-apa. Oh. Nah, di situ tentunya tidak bertanya pun biasanya dokter pemeriksa itu sudah memberitahu bahwa ini yang tidak normal, ini gitu. Oh. Kalau memang diperlukan rujukan ke dokter spesialis tertentu, itu nanti akan diberitahu juga. Baik, jadi selain yang biaya tadi, selain yang medical check up itu sudah plus untuk biaya konsultasi juga dok? Betul. Wah. Di poli. Oke. Konsultasi di poli. Dan nanti akan dikasih juga solusi-solusi terbaik ketika memang ada gejala-gejala. Iya, Gitu ya. betul. Luar biasa loh ternyata Bu Dokter ini komplit sekali detail ini ya. Terakhir ini Dok, mungkin ada apa ya sedikit kesimpulan juga terkait dengan bincang kita untuk pagi ini atau juga himbauan-himbauan warga masyarakat Ponorogo ketika ingin memanfaatkan fasilitas laboratorium unggulan di RSUD ini Dok. Monggo. Ya, dari kami tentunya dengan segenap hati semaksimal mungkin kita layani, kita memberikan pelayanan pada masyarakat terutama yang Ponorogo
dalam memenuhi kesehatan. Jadi baik itu kontrol, baik itu untuk menentukan suatu penyakit maupun untuk medical check up, kita siap melayani kapan saja. Karena laboratorium kita buka 24 jam, 7 hari seminggu. Nggak ada Tidak libur. ada libur. Tanggal Betul. merah masuk. Tetap buka. Semuanya. Kita siap melayani masyarakat Ponorogo. Luar biasa pengabdiannya ya, Dok. Harus gitu, Mbak. Harus seperti Betul. itu. Jadi warga masyarakat Ponorogo monggo yang ingin memeriksakan diri, baik itu yang merasa sehat atau punya gejala ya. Untuk yang standarnya tadi minimal 1 tahun sekali ya, Dok ya. Betul. Untuk yang merasa sehat, kalau misalkan gejala itu tadi sudah dijelaskan juga langkah-langkahnya. Terakhir mungkin, Dok, ada himbauan juga atau mungkin pesan-pesan untuk warga masyarakat Ponorogo sebelum Ya. kita closing ini. Oke, ya. Tentunya kita harus menjaga kesehatan dimanapun berada. Dan apabila memang terdapat keluhan atau mengalami suatu gangguan kesehatan, segera periksakan ke dokter. Itu lebih utama karena ketepatan pemeriksaan, ketepatan diagnosa itu akan menentukan penata laksanaan yang tepat. Dan tentunya tujuan utamanya sembuh itu akan tercapai. Betul. Jangan sampai yang mungkin masih banyak kita temui di sini ya. Untuk antibiotik aja beli di luar. Nah, Tadi tanpa saya sempat resep curhat. dokter. Saya tahu antibiotiknya kalau flu dikasih ini, Dok. Nah, itu contoh aja, Mbak. Itu contoh Iya. sederhana ya, Mbak Anis ya, Betul. yang mungkin kita warga temui. masyarakat juga nggak tahu juga. Ya, gitu kita kan. temui masih ada di Ponorogo seperti itu. Jadi kalau saran kita memang sebaiknya semua keluhan apapun itu untuk khusus antibiotik ini memang harus sesuai petunjuk dokter. Baik, Ya, siap. itu siap. yang bisa saya sampaikan, Mbak Anis. Oke, terima kasih Dr. Dani Farida SPPK ya, dokter spesialis patologi klinik di RSUD Dr. Harjono sudah hadir pagi ini ke Gema Surya, Dok. Terima kasih sama-sama. Luar biasa sekali ilmunya, semoga juga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman untuk bincang sehat kita bersama dengan Rumah Sakit Dr. Harjono Ponorogo bersama dengan Dr. Dani Farida SPPK. Tentunya masih akan banyak tema-tema juga nanti yang akan dihadirkan oleh teman-teman Rumah Sakit Dr. Harjono. Jadi pastikan Anda untuk tidak ketinggalan update-update informasinya juga ya. Tetap stay tune di 94,2 Gema Surya FM, inspiratif, akurat.